offline itu diperbanyak. Makanya kenapa nggak bisa? Itu limitasinya bukan dari sisi teknologi. Limitasinya adalah kontrol. Jadi kan kalau kita bikin aplikasi, kita itu harus lihat dari sisi tiga, ya, teknologi, usability, sama kontrol, gitu. Karena kalau ketemu orang yang maunya super canggih tapi nggak bisa dipakai ya percuma juga, gitu kan ya. Nah, limitasi yang tadi saya bilang kenapa nggak bisa di laptop itu bukan dari teknologi ataupun usability, tapi dari sisi kontrol. Karena kita mau device kita ini siapa yang akses bukunya itu kita kontrol. Kalau pakai laptop sendiri, aku bisa pasang downloader di laptop tersebut. Jadi setiap kali datanya masuk di download sama dia, gitu sih. Mungkin itu jawabannya. Ya, ya mungkin aku pause dulu, kita lanjut dulu demonya, ya, biar kita bisa tuntasin demonya, terus nanti bisa sekitar 15 menit lagi kita bisa selesai. Oke? Nah, mungkin masuk ke yang oleh pencarian. Langsung cari buku aja. Oke, ya. Jadi di sini kita bisa cari buku by title-nya, misalnya aspek lah, misalnya aspek. Oke, nah nanti di sini, oke, itu akan muncul bukunya apa, dan kalau dilihat yang sebelah kiri, oke, ya, jadi yang sebelah kiri itu akan muncul rekomendasinya, ya, semua bukunya masih kita lock, license-nya belum kita open semua, gitu ya, jadi makanya di sini masih seperti ini. Tadi untuk testing kita siapin satu buku, gitu. Oke, kita ke koleksi. Nah, di sini nanti kita bisa punya riwayat pencarian, coba ya. Nah, nanti di sini kita bisa lihat nih, saya pernah cari buku apa aja, terus kalau di back, nah itu kita bisa lihat buku apa yang tadi saya sedang baca untuk lanjut baca buku yang coba scroll. Nah, di situ ada progresnya. Gitu. Jadi saya udah baca sampai halaman berapa ya? Nah itu ada progresnya di sana. Seperti itu. Oke. Ya betul. Ini spesifik untuk si pengguna. Ya. Nah dia juga bisa bikin koleksi. Coba bikin koleksi deh. Tambah koleksi baru. Jadi kita koleksinya apa? Novel lah. Novel. Oke. Simpan. Nah nanti di sini coba deh kita cari buku lagi, atau bawah. Nah jadi misalnya kita mau masukin yang etika bisnis nih, kita tambahkan koleksi. Nah terus masukin koleksi di bawah. Pilih koleksinya yang mana, novel, terus disimpan. Nah kalau udah nanti di koleksi novel kita akan muncul seperti itu. Gimana cara hapus dari koleksi? Tinggal klik yang tombol ya, seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, ya. Oke. Dari sisi Diskartus mungkin tadi yang sudah sempat disinggung untuk masalah jaringannya, ya Pak ya. Jadi pembukaan jaringan untuk publish karena sekarang kita sudah tahu akan didistribusikan ke siapa aja. Nah kita akan buka untuk jaringan-jaringan tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentunya perangkatnya juga. Setelah ini kan butuh monitor sama keyboard juga. Seperti itu, dan juga koneksi di sekolah Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, kesiapan yang ketiga nanti ini berbicara masalah user. Nanti mungkin dari teman-teman di Diskartus bisa coba diberikan surat edaran seperti apa, bagaimana mendaftarkan user dan juga kategori user tersebut. Gitu kan. Jadi misalnya secara default ya udah ini anak SD semua seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih itu langkah-langkah nanti yang perlu dilakukan untuk kita bisa pakai ini semua. Nah, kedepannya harapannya koleksi buku ini bisa terus bertambah seperti itu. Dan kalau misalnya ada saran dan masukan mungkin boleh langsung diinformasikan seperti itu. Nah, kurang lebih dari kami seperti itu. Coba lihat pengaturan ini apa ini? Ada. Ya iya. Jadi kalau pengaturan nanti dia bisa update lah, gitu kan. Ada fotonya, ada emailnya, dan lain-lain. Ada passwordnya juga. Ya, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bapak, kami sudah dibantu ini ya.
dan moga-moga alat ini bermanfaat di sekolah untuk anak-anak didik kita semua. Cuman begini Bapak, mungkin ini saran ya Bapak, moga-moga nanti setelah ini ada dipanggil di Diskampus ini pengelola perpustakaan gitu Pak, supaya alat ini tepat guna gitu. Jadi kira-kira kepake gitu. Karena kalau sekarang kan tidak semuanya ya, mungkin ada yang pengelola perpustakaan 1-2 di sebagian kepala sekolah gitu. Nah ini akan lebih tepat guna lagi kalau nanti setelah ini dipanggil kepala-kepala perpustakaan di setiap sekolah, nanti diadakanlah pelatihan teknisnya bagaimana menggunakannya supaya lebih tepat guna gitu ya. Dan mungkin diperlukan alat tadi ya, maksudnya supaya alat ini bisa jalan itu pakai apa saja gitu, mungkin ini akan lebih tepat guna di sekolah masing-masing. Terima kasih. Dalam arti kita bisa mengundang per sekolah per 10 yang pengelola perpustakaannya itu dari saya, jawaban dari Diskampus. Tapi untuk yang teknisnya mana Pak yang tadi kaitan sarana yang harus disiapkan? Oke, ya. Jadi untuk sarana mungkin ada 3 yang utama. Yang pertama itu pasti internet. Oke. Jadi harus kita connect antara connect ke wifi ataupun connect ke kabel lain juga nggak masalah. Terus yang kedua itu pastinya monitor, yang ketiga itu keyboard dan mouse. Seperti itu. Nah, terus nanti kalau misalnya satu box itu, monitor aja. Iya. Nah, jadi satu box itu kan defaultnya 1 user, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya mau dibuat multiple user, itu nanti sepertinya tim IT itu harus paham gitu, gimana bikin multiple usernya, gitu. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Terus untuk pertanyaan kedua, oke, ya mungkin untuk yang pertanyaan data gitu ya, apakah nanti bisa diberikan jawab ke sekolah? Jawabannya terserah masing-masing. Kayak gitu, karena data itu nanti tinggal bisa diekspor. Sudah menerangkan sedikit banyaknya tentang nanti tata cara penggunaan. Nanti kan ada yang namanya planning dari kami, dari tim pustakawan ke sekolah-sekolah. Jadi nanti kita akan atur zona dan waktunya sesuaikan dengan waktu Bapak Ibu semuanya di sana. Yang kedua, nanti untuk koleksi buku, nanti kita juga akan coba untuk ngobrol dengan developer, kira-kira buku apa sih yang sedang dibutuhkan di sekolah yang bisa nanti di-upload di e-perpus ini supaya nanti bisa lebih bermanfaat, dan kira-kira jumlah eksemplarnya berapa, karena saya pikir ketika buka 757 buka semua ternyata nggak bisa, harus jumlahnya dibatasi ya. Itu juga mungkin jadi akan kami diskusikan kembali kira-kira berapa eksemplar kan yang dibutuhkannya seperti itu. Yang ketiga di sini mungkin yang tadi yang simbolis, nanti tadi kan simbolis dulu, nanti insya Allah kami akan siapkan dulu dengan teknisnya nanti kan, karena yang menandatangani itu adalah kepala sekolahnya, nanti kami undang kembali langsung menandatangani berita acara serah terimanya dan juga kalian dengan alatnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang maaf, saya mewakili Pak Kepala Dinas, minta maaf apabila dalam acara ini banyak sekali kekurangan. Saya ingin tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.